Jadi jauhkanlah diri dari dengki. Orang kayo itu takdir Allah, jandang kiyo akhirnya. Nanya ke rumah orang kayo menjanguk orang mati itu bapak lo lah. Kironya orang yang dijanguk, kok kayo? Oh sekali itu ke rumahnya baru dicari rumah sekali. Di mana PT di Kelera Keseranca rumah. Palo menjanguk nak dapet amal nalain Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suayan Sungai Balantie katigo koto Malintang 3 tahun lah samo kita calie barik jo pikul barik jo ringan ambo pikul seorang. Bab itu orang rumah nak ada. Janggoy lah putih serupa perak. Tandonyo Ustaz Allah tuo. Amal salih kita banyak. Boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakariktumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulunal hasanah kama ta'kulun narul khatab. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Raya Nagari Sungai Balantie, Kecamatan Akabuluru, Kabupaten Limoklo Kota. Dan kita muliakan Bapak Wali Nagari, seluruh nenek mama urek tunggang pucuk nan bule di nagari, dahan rampak daun narimbun di pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan badahan cupak jo gantang barantiang bari balabe, badaun rimbun jo ade babuah katonan bana, nan baure cakam katana jauh tahun jam kapitalo. Banu ala bumi di rumpunyo digampu indak terukekan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan nenek mama senior, nenek mama nan baru dilewakan gala beberapa hari nan lalu sehat walafiat dan memperdalam agama dan adat kita.
ada pendiri Sekolah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Canduang. Beliau terkenal dengan nama Haji Syekh Sulaiman Arasuli. Dia gala yang akrab di murid-murid beliau sampai kini Inye Canduang. Jadi orang tua nan mendalami agama itu bisa bagala Syekh, bisa dimbaui Inye. Beliau tu kaum muslimin menulis buku Arab Melayu. Jadi orang nan kajadi datuk tu orang nan taat bagamo. Orang nan tahu jo ilmu fikih. Karena nyo pimpinan resmi. Ya kan, air janih tapian suci minuman anak di nagari kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat nan duduk bacamin kitab agak nyorintang nyopidua. Kalau ada nan jadi datuk petang ko nampak judi berhenti saja pindahan kanak kemenakan nan taat. Iya kan? Sebab nan datuk tu penghulu. Penghulu tu pangka jolu. Kalau kita menabang kayu, membalah kayu nan dipaci ulu atau mato. Jadi kato-kato datuk tu nan kadipaci kemanakan. Jandek nafsu ingin jadi datuk tu jadi datuk tu. Perdalam ilmu agama, perdalam ilmu ini yang mau cari bapak-bapak termasuk di kampung ambo kalau jadi pejabat bakal jam meralik belatur ya kan, jadi langkok galah tu sana. Kemudian tidak mengetahui seluk-beluk adat jaga kalau tidak ada nan pajudi penyabuang ayam datuk nunggu batang orang tidak taruh ya. Tapi kalau indahnya lah, membuat dosa saja jadi datuk. Anak kali tanya orang kawak, mempandai konya, iya kan? Itu nang kedua, tidak ada datuk yang menjual tanah sawah di sana. Datuk tu singkit nang kemauleh kurang nang kemenukut. Sentiang membilai ndak mahbihan nanador nampan dia nada tu konyo jual tanah pusako di bawah piti ke rumah bini. Atu datuk lah makan ci berandang tenang. Tapi dia. Badan dek bari tambah lamo di petinggi nyorandak je dia. Nan kami hormati alim ulama jadi pandai. Beliau adalah warasatul anbiya. Bapak Muhammad Hatta bakola di Batompa kan. Jadi orang 50 kota go. Corak hitam lambangnya kambing sabar jorela bau sahu. Orangnya cedik-cedik dan sabar. Lah berana orang 50 kota ko keciknya bayi ramah jo. Iya kan? Nah ada mari-ari. Cuma pernah ditampa Jepang. Kalau penjajahan kami biasa setuju. Di kota Payakumbuh tu kan banyak orang Payakumbuh ko mengalih kelamai. Kutiko tu juga lupa batuang baru adun jo plastik leh. Jepang masuk pasar. Ibu ku menyuruh balik kelamai jo masuk Payakumbuh. Le ngerti Jepang? Enggak, boleh lawan. Le ngerti Jepang tu? Indah, nyoba cik kelamai. Nyotanya lo jo masuk Jepang. Korewa nadeska. Iko kue aku bu. Lagi cerita kumbu aku. Kau kalau main nak nang Korea, kau lawan, kau nak lombu. Dia nyambung. Berang Jepang. Bagi roh. Lagi cerita kumbu. Nak bangun lo lawan, masuk kaca. Tapi hebat orang berkumbu. Pertama,
Urang agam bangga mana batang agam menyuruh ke bawah buki si meraso. Dia tehnya banyak besarang layang lah, layang. Tapi ayah batang agam tu di pegunungan di orang 50 kota pembangkit tenaga listrik. Nyo jadian kampungnya 2 kampung dan 2 barat, namanya Danau Buatan di Kota Banjar. Jadi orang agam kobo ngak sana lain. Tadi orang 50 kota mengamini. Tuan dulu cila jalan kemudian dangon namanya, terkenal sate. Iya orang dangon tu nampak sate tu. Tidak orang agam pak. Ya kan? Tapi nak tanamo kalau pai kepayo kumbu rugi kadang kalau tidak memakan sate dangon. Itulah hebatnya orang 50 kota. Mudah-mudahan hebat kok tetap bertahan sampai kita meninggal. Hebat yang paling beruntung itu adalah hebat yang mendapatkan ketika mati husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita sadonya husnul khatimah. Amin. Untuk memulai acara ibu-ibu dulu ya. Yang kami hormati ibu-ibu dan masih dinas suaminya itu PKK namanya, dan rajin pergi mengaji pakaian seragam tu majelis taklim namanya. Kemudian nado ke rumah orang mati berkunjung dari rumah ke rumah membaca yasin, wirid yasin namanya. Ada nambah surah lepis cabiak dilutui itu bajunya baju kaos pakai selendang balilian kali nyopaci buku jepena cik naik rumah turun rumah masuk lapau turun lapau atau ibu-ibu kepala jolo-jolo. Semuanya itu di Minangkabau disabui bundokan doang. Limpape rumah nan gadang ube jari palare damam kau unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarubo ambang puru aluang bunian orang nan duduk jesukatan panyayang je fakir miskin paibo jo anak dagang. Ya tada ngau ustad ke kamari dek bundokan doang ko nyawa kaikan nyogoe krobu bolu nyogo yang badui masih nyogo yang ikan nila nyogoe anyang pucuk keliki jo Japan. Iya kan? Ambo tadi tanpa disuruh ambo basuh setangan atau bundo kandung kau. Iya kan? Sawananya nan ibu jamu tu nan ibu kan ustaz. Anak satu makan bersama tadi, itu salodang tabau diupi aja. Dia ustaz datang bertukar seleronya. Tapi Pak Alo ibu gadang mana manjamu ramah makan nambuloan sekali lain. Ibu-ibu nala berpaluh memasak sajak pagi tadi dimasukkan di Allah ke dalam serubu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Ibu harus bangga jadi bundokan doang. Presiden ibu yang menghamilkannya, ustaz ibu yang menghamilkannya, menteri ibu yang menghamilkannya, wali negari ibu yang menghamilkannya. Kemudian ada lagi disebut di dalam Al-Quran, ada surat yang pertama namanya Ummul Quran. Iya kan? Apa itu? Al-Fatihah. Dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillah sampai walad. Itu namanya Ummul Quran. Dilarian ke kota, ibu kota. Dilarian ke kabupaten, ibu kabupaten. Dilarian ke negari, ibu negari. Dilarian ke kecamatan, ibu kecamatan. Dilarikan ke pertiwi. Ada dulu perang saudara di Sumatera Barat ini, akhirnya dengan kebijakan bahwa tidak ada yang disebut kalah dan menang, tapi tentara yang masuk hutan kembali ke tempat kota-kota ini, apa namanya, kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Apa itu rancaknya? Ibu-ibu senantiasa buat. Kalau apa buruan, apa kudo, apa ayam, itu nggak ada nama strategi. Jadi banggalah kita menjadi ibu-ibu. Tapi ibu jago rago diri. Iya kan? Di dalam Al-Quran ada nggak surat Ar-Rijal? Nggak ada. Yang ada surat An-Nisa, surat perempuan. Ya kan? Jadi kalau ibu-ibu ini memelihara dirinya, patuh kepada suaminya dan patuh kepada ibu dan ayahnya, melayani keluarganya dengan ikhlas, maka setiap keringat yang keluar merawat suami dan anak-anaknya, satu keringat yang terkucur itu ke bawah akan menjadi pahala baginya. Moga-moga ibu-ibu semakin rajin beribadah. Amin. Ya Rabbi. Siapa pemuda iko sangat kitwaruan di Minang. Latiak tabang kasasak tibo disasak bari makan kalamati niniak taruh ke mama wari jatuh ke kamanakan. Jadi disebut dia pemuda harapan bangsa, pemuda harapan negara, agama, dan bagaimana Indonesia ini bertahun-tahun yang akan datang. Kalau hari belum kiamat, maka pemudalah yang akan menjadi jawabannya. Sebab nanggai-gai kondak kelamong gigi lah gugur, kulit lah kandur, ubat lah batabur, salemo lah tazumbu. Ya kan? Makan labu buah, duduk paunjur, akhirnya masuk. Bagaimana harapan kami kepada pemuda Paripaga di dalam kampung Pamaga, Koto Janagari, Pambangki, Batang Tarandam? Kami tahu nak apa mudo dulu. Anak mudo kuati gadang barabu kambang diambil gambuang di sok kampi tapi minyak kerana kampung. Tapi gadangnya tak bawa di daging, tingginya tak bawa di rueh. Tapi kalau dia kita beri kepercayaan, kita percayakan sesuatu kepadanya, maka pemuda itu akan bertanggung jawab. Jadi nantu tu jangan takui kita ketaimpi di namudo. Ada nantu pakai sipai ulandoan begini pak. Kalau dipercaya namudo kau awak tak gencet. Itu salah. Salah. Awaklah tua kalau banyak pelupa pak. Ya kan? Ambo sudah mandi tua, dimbo cucu Nabil, yang kan. Tolongan dua antan, aki cucu tu nantan pagode di pinggang tu kalan dua. Lamu lele. Di kalau lah tua, zaman calon dia jadi anggota DPR. Lebih-lebih kalau ini nak ada, aman calon loh. Aduh kawan bapak kaki lah tengkak, ini nak ada jalan. Ambo kalau ibu lihat sapandang, kuda ambo kalau gaya loh 71 tahun. Kok mencalon ambo jo jadi presiden? Lain manakah bantu ambo? Lain. Tapi ambo tak ambo. Bab itu bini tak ada. Asyik nak jadi ibu negara. Kawan berkare-kare je mati. Anakku para remaja, pertama jauhkan dirimu dari narkoba, jauhkan dirimu dari LGBT, jauhkan dirimu dari sodomi, jauhkan dirimu dari minuman keras, jangan hidup berhura-hura. Kalau kita tidak pakai pangalan hidup di zaman modern, buah masak tangan tuang tinggi kan dijambo tangan tak sampai. Jua bisa ambilnya, pangalan itu pendidikan. Pendidikan yang utama adalah pendidikan agama. Maka para pemuda perdalamlah ilmu agama. Karena kalian tumpuan harapan dari kami.
Kalau pemuda itu seimbang antara ilmunya mengenai agama dan menjadi dia ulama, kalau dia banyak pendidikan umum, dia akan menjadi intelektual, berpadu antara ilmuwan dengan ulama, maka negari nan kita pimpin akan baik selama-lamanya. Maka hiasilah diri kalian dengan akhlakul karimah. Itu harapan kami ke pemuda-pemuda. Mungkin harapan kita sama ya Pak. Sudah tu anak gadis. Ada anak gadis datang malam gini. Kutiko kalian kalayana kami mendoa kasadong. Doa tidak sembarang doa, doa dianta air mata lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisik-nyisik awan lapeh ke langit 7 tingkit tiba di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabuk pinta boleh kandak balaku ananda lahir ke dunia kau. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan dibalikan subang jogalang sarato maniak ganto balampi dari ketek kalian lagadang kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diaja nyo mengaji. Anak gadis masak pengajar bak baniak setangkai padi. Guno sabkandi kami ladangkan keganti beladang lado. Guno nak gadi mande gadangkan kapaganti mande kotu. Yuk. Ana niyo. Iyo pengganti awak kan. Mudah-mudahan anak gadis kita menjadi anak gadis yang salehah. Amin. Ya Rabbana. Ibu apa jamaah masjid raya kita tak mengaji malam kodok bacurito miang. Sebab kalau mengaji anak kamu sampaikan guru-guru ambo di madrasah Islam Asriyah beringin sampai angke itu beliau sekolah kata beladang siko katanya. Jadi orang siko ko ilmu agamanya tinggi. Sedangkan ambo ilmu kurang sekolah tanggung mengaji tak sampai katam sulit lambo ke bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil si lumpuh ke menari ba'a lo si buto ke membimbing. Kita bercerita semalam kayo. Cerita awak Pak Ustaz. Cerita awak nak biasa-biasa saya. Sebagian orang bosan je cerita kok. Lah diundang, ya kan? Disampaikan sianan ke mengaji, nyonya datang. Lah beli negari nyonya datang diundang. Bapa nak datang. Kaji itu ya tanya. Sampai hari kiamat kaji itu sedih. Sebab tak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi nak kita sampaikan risalah yang disuruh sampaikan oleh Allah kepada umatnya. Itu nak kita ulang-ulang tadi. Dan dalam mamang orang awak memang begitu lancar kaji dek diulang, pasal jalan dek ditampuh suri tagunjai ka diuleh ragi takambang ka ditiru jajak nan tinggal ka ditikam. Ya kan? Jadi suri itulah ditinggalkan dek Nabi pertama di dalam Al-Quran dan kedua di dalam hadis atau sunnah. Sudah tu kok ia disuruh aja mau mengaji, kajilah di tarangan dek guru-guru dan dahulu. Ibarat tabu lah dicancang tabu tu dari pangkal sampai ke ujung. Ada enggak? Masih ada enggak kita menanam tabu dia kabiluru kok? Lain. Mana mani tabu di pangkal jadi ujung? Mani di pangkal kan? Kalau mau ulang pula lah tahu juang tabu tu tiba dia pun. Tuan banyak. Tapi walaupun mani tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya dan ditanam ujungnya. Jadi koklah hamba ujung tabu, kita tanam malah balik. Kok nama kita menanam di tanah hitam kepanehan lain taruh salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jadinya.
Au juang tahu nang kita tamam malam kini, jauhkan iri dan dengki. Kamu baca hadisnya dulu ya, buku ayatnya lah. Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya dengki itu yakulunal hasanah, memakan segala amal baik yang kita lakukan, kama takulun narul khatab, samojo kayu masih dimakan napi. Kayu masih dimakan napi jadian baru tu ndak di padaman tabaka taruh jadian jadi abu ditabang angin habis. Kita hitung semenjak kita mulai taat. Ambo yakin Pak, awak kau ndak taat saja ketek zadonya. Ya kan? Kita mulai kita taat itu umur berapa? Sudah berapa kita melakukan amal-amal yang bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk lingkungan. Jadi amal itu bukan melulu salat saja. Kalau kita niatkan hidup ini untuk Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan salat saja, hidupku dan matiku, pekerjaanku, profesiku, kalau itu kita niatkan karena Allah, jadi ibadah semuanya. Ada mungkin malah 30 tahun kita taat, ada 60 tahun, tapi karena dengki amal kita tua bi serupa kayu masih dimakan. Jadi jauhkanlah diri dari dengki. Orang kayo tu takdir Allah, bu jandang kiyo akhirnya. Nanya ke rumah orang kayo menjanguk orang mati itu bapak lo nak. Kironya orang yang dijanguk kok kayo. Awak sekali itu ke rumahnya baru jadi rumah sekali. Di mana PT di Kelera keserancang palo menjanguk nak dapat amal nalain Nabi. Ikan di kalau naik ke rumah orang rancak, masya Allah, tabarakallah, itu boleh baca. Ya kan? Dari mana sumber uang yang dia bangunkan ke rumah itu kita tidak perlu tahu. Urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan Allah. Jangan dengan ucapan yang begitu amal kita habis. Dan dengki itu kalau tidak terkendalikan, hasad namanya, dia akan meningkat, namanya hakat. Bapak selama tando-tando gambar caleg kotaga, ada tak nampak dia pak nala cabik-cabik gambar tu pakai pisau? Itu orang dengki tu pak. Bodohnya dirusak itu alun tantu kenyo kata pilih tu doh. Biarkan saja tanda gambar itu walaupun kita tidak suka partai itu. Dicabik. Kalau menurut ambo, walaupun partai awak ndak itu rabak balihonya tu, iya kan? Di dalam baliho tu nyola bau sawo, senyum, kemudian tangannya begitu. Arabah balihonya tu tagaan balik, kabeh kue-kue. Lain sampai hati pak ibu mencari nyogalak tertungkui itu. Ya kan? Kalau maulah orang ibu-ibu dan bapak-bapak satu pendapat, dunia ini tidak akan pernah kacau. Karena orang-orang lama cek kepala sama bengulu pendapat lain-lain. Sedang mak rumah sumando beda partai. Adik kurang pengetahuan agama, tidak masa puan sudah pemilu. Dan tak menyapu sumando. Sumando tidak menyapu mama rumah. Adiknya dipakai, ya tidak kurang aja tuh. Itu dengki namanya.
Dengki itu kalau orang yang didengki itu ibu-ibu dan tidak melawan, dilawannya dengan hati lapang, kedengkian itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Serupa Pak Anies dan maju untuk presiden besok ke diganja orang tahu itu Pak saja jadi gubernur, ya kan? Diimbau lo dek KPK pakaro stadion nanyo bangun, iya kan? Tak akan mungkin pajak itu membangun stadion di tempat pembuangan kotoran. Ya, bermacam-macam manuver manusia dengki untuk menjatuhkan dia. Tetapi dia berhasil merubah wajah Jakarta. Berapa dia dapat piala penghargaan dari orang luar negeri. Ya, orang dengki kau ada saya tahu Pak. Babi tu Ustaz, kau tidak dari sinar kau. Nah, nyopin dia lo dari pilih ke pilih, dari pilih ke pilih, dapet dia Muhaimin Iskandar jadi pasangan. Akan dipanggil lo dari KPK. Muhaimin kau, pekaronya jadi menteri transmigrasi dulu. Tidak banyak orang dengki di negara kau. Indah dia kabiluru ke sana Pak, seluruh Indonesia. Banyak orang dengki. Jadi orang kalau sabar, ya kan, dia tanggapi itu dengan hati lapang, maka orang itu samo jo ame. Banamlah ame itu beratus tahun dalam lunau dan kunyang dak kailang. Kenapa? Orang yang sabar, lapang hati, selalu berserah diri kepada Allah, Allah yang akan mengangkatnya. Dan menekan-nekannya supaya tawanam turang dan mangkinya Allah. Ini mungkin orang ke melawan? Tak mungkin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ibu saya ibu pilih presiden saya. Kalau nak tantu jangan kiri pilih yang aturan dah nanti nih. Sebab ibu-ibu dan bapak-bapak tahun 2024 itulah banyak ulama mengatakan seluruh dunia itu sudah 100 tahun pula Islam seluruh dunia dipermainkan kafir. Itu dihitung semenjak Turki Utsmani termasuk di Indonesia. Dia paling terasa Islam dipermainkan orang Indonesia. Pertama nyebut lo agama Islam Nusantara. Karena Islam kau Islam Arab. Hanya tak mengerti do Islam tu Arab. Karena Nabi orang Arab bukan mengikuti Arab. Jadi nyokok ke membuat agama baru, ndak lagi nama Islam do agama Nusantara itu saja. Tidak perlu Islam. Islam itu adalah agama Allah. Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dari sisi Allah itu Islam. Hanya boleh langgam Al-Quran iramanya serupa irama Jawa. Nyoi yang lo joka jarawana. Inyo basalawat di gereja. Ini Bapak. Ini kan. Tahun 2024 ini kata ulama itu sudah 100 tahun akan bangkit mujahid baru yang membangkitkan siapa? Allah. Seluruh umat Islam di dunia akan dibangkitkan mujahid baru. Nah di Indonesia lah nampak nang kabangkit itu kita doakan mudah-mudahan video nonton pilih. Amin. Anies dan Muhaimin. Awak kini bapak-bapak bisa saya menjadi pakai apa Android. Jadilah ketika diwawancarai nama paling yang jadi nampak. Nanggai itu Prabowo Pak.
Ini semua coba membela nampak sembahyang sunat tak tertib tadi. Bangun itu ya boleh kaya. Kalau tidak mau sampai, mau berusuk, dan 71 muang, tidak sampai enggak orang. Tapi lebih hari Jumat, Pak, masih banyak pengurus musajid dan bersorak ke jemaah. Nya duduknya tiba capek, di belakang. Nak disuruh orangnya jadi imam nak kemuko sana. Tapi nan mampu jadi imam, tagak lapas di belakang imam. Iya kan? Bajunya jangan menggambar Megawati nya baca orang belakang. Baju kamu saja, kau jangan menggambar-gambar di belakang itu. Kan ada orang kau bagi baju kau besok kau itu kau itu jangan dipakai sembahyang. Jadi hari Jumat peraturannya khusus untuk awak ya Pak, Bapak ya. Ya, kita cepat datang itu besar pahalanya. Duduk ke depan. Sebab di masjid tidak ada kasta. Siapa datang pertamu, walaupun petani, tukang becak, tukang berasian, saruk kota, pinyut pertamu tiba itu berhak duduk di muka. Nak tu sampai siang-siang dan sajikan. Kamu kok dia orang menatang kemudian nampak panuan di muka nya semua yang kedua. Kita yang salat sunat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, ya kan, tidak terganggu. Sebab melintih orang sedang salat itu kadang dosonya. Supaya engkau jangan berdosa, kok sampai puluh tahun lamanya dan 2 rakaat itu nyokarajon di orang yang salat sunat itu harus engkau sabar lo menunggu sampai puluh tahun. Tetapi kalau seperti tadi keadaannya nan salah orang nan salah di belakang tu tapi aku di mukulai nya misi dilah aja masuk hari Jumat bisu ada serupa itu Jumat 2 rakaat salatnya sampai dua untuk pengganti nan dua khutbah. Pertanyaannya wajib tidak mendengar khutbah? Wajib. Jadi kalau hari Jumat tu tidak ada nan bentuk gigi orang gaik Sabtu lain. Sekol jarang 2, sekol jarang 3. Ya kan? Ada muka lempanu di belakang Pak Pade Jan. Sebab dalam mendengar khutbah itu saf kita duduk itu sudah sama dengan saf kita berdiri salat. Lalu nanti luang-luang lain. Kalau tagak itu tuh tagak, kalau kamat orang bisa ditambah agak berampe tu mah. Sebab laki-laki duduk berselo, maka tamakan tampai. Kalau laki-laki nyotiru duduk bersimpuh tu taruh tu kapocong kakinya. Kecil orang Arab kafir dam. Kafir tertutup dam darah. Jadi tertutup darah ke bawah. Hanya pindahan saja orang agam ke basuh agam. Bangku tengkak kakinya kafir dan kaki dia. Itu dari bahasa Arab Pak. Kafir dam. Kafir tertutup dam darah. Jadi kaum muslimin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita hari Jumat Pak tidak lupa lah. Nan capek datang duduk di depan. Jangan ada lagi Pak protokol nalakah yang ilionya terjemah menyuruh jamaah kau pindah ke muka tadi. Bapak-bapak penuhkan saf yang di depan dulu. Jangan doanya mau itu lah. Tahu saja kita lagi. Karena kita ini kaum muslimin sudah tua-tua beragama. Iya kan? Cuma saja kadang-kadang awak malih baraja atau dek baraja ketik dulu nak tambah-tambah lalu po. Ya bu, ada orang mensalatan mai Pak. Iya kan? Hanya kuat. Sudah tu sujud. Orang tagak jadi lekang. Baca subhanallah nak jalan. Abikannya bakilah saya apa kau pakai rukuk sujud ikut orang datang nak dosanya. Jadi harus dipakai rukuk je sujud. Tak mengakui kebodohannya, melawannya.
Kalau kita lihat bapak-bapak, buku pedoman salat yang praktis itu serta bagus Pak. Itu walinya mulai ribut. Kita ulang-ulang membaca itu, ya kan? Ambo cari Pak, banyak juga kita sujud kaki bakang-kangan. Nyo dirapean ke tapak kaki itu, ya kan? Seluruh jari, ya kan? Ditekuk. Ada orang sujud nyongkek tumi itu ketek. Taganggang ujung jarinya itu dari lapis. Iya kan? Ini harus dirapatkan. Kemudian ada orang bapak-bapak bersimpuh duduk terus sujud itu nyopelimpian kakinya. Itu kata Nabi duduk setan. Duduk iftirash tawaruk tidak seperti itu. Dan itu lengkap di buku yang tipis itu. Kemudian ada orang sujud Pak, tangannya madok kerusut. Jari-jari itu dirapatkan menghadap kiblat. Atau kadang-kadang ada orang yang musajid Pak, pengajian ini kok diulang balik. Tapi kalau dalam ceramah umum kita mungkin itu salah yang saya mungkin centunya. Kita saja berusaha lagi membeli buku, sebab alasan nanti dia kira tidak akan diterima Allah. Tidak tahu Allah ya Allah, bang kucu itu ang salat, tidak tahu Allah ya Allah, tidak ada akan diterima Allah lagi. Buku-buku bahasa Arab yang pandai orang-orang pesantren membaca sekarang sudah dialih bahasakan agar orang yang tidak pesantren bisa membaca, sudah dialihkan ke bahasa Indonesia. Kok orang Inggris awaklah dialihkan ke bahasa Inggris. Tapi masuk tompa ya tidak ada. Ayat termasuk dengki tadi dalam Quran apa? Nah tadi kan hadis babayo wabi amalawatnya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Pertama yang dengki itu kata Allah, kalau awak berburuk sangko ke orang tanpa ada bukti, itu kan menjatuhkan nama baik orang. Di dalam politik katanya itu biasa saja. Tapi yang berpolitik ini siapa? Kalau kita orang mukmin, kita harus pakai tata cara tuntunan Allah dan Rasul. Orang Islam bukan dilarang berpolitik. Kalau orang Islam malas berpolitik, maka yang akan masuk ke ruangan politik itu orang kafir. Ya kan? Jadi anak kita yang berbakat berpolitik, ya kan, sajak sekolahnya lah jadi ketua OSIS, ketua IKO, ketua itu orang berbakat berpolitik, tuh, Pak. Kalau suku berorganisasi, tuh. Ya kan, dipupuk dia di sana. Namun karena politik itu kita orang mukmin, ya pakai cara-cara mukmin. Ya kan, jangan cara-cara kafir. Kalau ini orangnya, ini akan terjadi. Adik takut sedia tiawak berburuk sangkul jawab kayaknya. Jangan. Allah melarang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Oh orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Jadi prasangka buruk itu dengki. Inna ba'dadh-dhann, sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Kalau begitu sebagiannya tidak. Jadi ada buruk sangko tak berdosa adanya. Aduh, buruk sangko ke diri awak, buruk sangko ke kerajo awak, buruk sangko ke badan awak. Contoh, orang gaya kami babi kalau lihat teh, mau kampung mau dibaso. Kurang baso, balang-alang, orang tabi mengumpat tali, kok lekayo dunia takambang dan bansek bayi buati, asinan kolanya. Memang orang kayak mau bansek, bahasa Indonesia miskin. Tapi waduh orang naningin, kan? Ingin bahasa Indonesia, tapi tidak waktu.
Orang tua aku bagaimana? Orang tua saya bangsat. Itulah itu. Kecil orang gaya ambo di yo nama ambo siati dipanggil dan doa ang ndak seroman jo den ang cari lah itu adalah sekian tahun bawa jo ayah, tapi kami bukan mau pe, kami juga akan terhindar dari dosa-dosa yang tidak patut karena kami hanya petani dan kami tidak pernah mengabdi-ngabdi tanah orang, tidak pernah mencilok tampang orang. Ada je petani kena pencilok pak tanah orang ni gabi-gabi aja bang juga. Padahal dapat serumpun padi tu nya. Ya kan? Amalan hasilnya. Tanah tu sampai ke bawah nanti nyuruh jujur oleh Allah dia kira. Jadi ada yang hidup kami bertani kau sama je bulu kaki nak panjang nak muat singkit nak muat bulu kaki kan je tu. Ada kita mencukur bulu kaki kita kan cukur. Nah ada yang saja tumbuh so panjang tu saja. Nak muat panjang nak muat sing. Cukur lah hidup tak. Serupa kami kau. Kami tak mau kalau kami syukur. Cuma kami doakan. Kami didik waang kini kau. Mudah-mudahan tak serupa kami. Alhamdulillah doa beliau mak. Tapi apa yang menghibur hati kita pak? Lebih-lebih ayah ambo. Ambo jadi ustaz pun tak tahu ayah ambo ke dobat bu. Habis itu beliau meninggal tahun 79 umur 5 tahun. Ambo jadi mau balik tahun 83. 8 tahun sudah beliau meninggal. Dia tak tahu ayah ambo. Ambo jadi mau balik. Mudah-mudahan doa saya sampai kepada beliau. Dan yang saya doakan kerja saya ini, kalau saya menyampaikan dakwah ini engkau beri pahala ya Allah, sampaikanlah sebagian pahalanya untuk ibu dan ayahku. Beliau yang mengandung aku, beliau yang mendidik aku, beliau yang menyerahkan aku ke pesantren ya Allah. Lepaskan orang tua saya dari siksa kubur dan azab neraka ya Allah. Bangunkanlah di kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Jadi andaikan memang ada tak azab orang gaya awak di kubur pak, kemudian suatu kali kubur kau tarang lapak, tiba angin saru, kenapa saya begini? Kata orang tua kita itu kepada malaikat Munkar Nakir, kami tidak sampai hati mengazabmu karena anakmu mendoakan kamu di atas sana. Jadi bagi orang tua adalah meninggal jangan lupa mendoakan. Nyuantikan dek malaikat azab. Kalau tahu mendoanya perhenti jalan tidak doanya azab. Di sinilah pentingnya kita mendidik anak jadi anak saleh dan anak salehah. Ya kan? Kalau tidak ada anak saleh, anak saleh apa? Putuslah amal kita sampai di sana. Tidak ada yang menyambungkan. Jadi anak saleh, salehah itu menyambung. Iya, itu hadis. Kalau mati anak Adam, in kata amaluhu, putus sekalian amalnya. Illa min salasin, kecuali tiga. Pertama, sedekah jariah. Beko kalau jalan ke tidiang pak isi ni, yang galak juga ke tidiang tu. Kalau sedekah bisa kita galak je tu kan. Beberapa kali ibu galak je tadi. Itulah jadi sedekah. Tapi kalau ada ke tidiang jalan beko tu pitih dimintanya menyeringi ke bidang. Nak diisi. Namanya bangunan musaji itu sarana prasarananya itu tidak akan pernah berhenti. Ada yang akan dibangun oleh orang kampung kita dan kemudian ada perantau mengeluarkan dana dari koceknya, dia banyak rezeki, bangun di masjid kita itu rumah tahfiz, pesantren modern. Ada orang yang mendanai. Kalau dikirim dana oleh orang-orang yang berhasil di rantau, apa kok kita tidak akan ikut membantu? Ya kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau orang gaya embo tu
kalau mau pulang dari Padang Pak, nyo ado taruh itu pangek bada bujaya jelobak sengalang, ya kan? Nah itu cuadak tu lunak tu samo jadi setuju tu, pangek namanya, pangek setuju, ya kan? Asal balun nyo idangan kamu nyo ambil seketik kuahnya tu, hanya letak di sendok tu itu je. Itu buruk sangko tu kan? Buruk sangko kebuatan awak. Lahir rasa garam atau terlampau garam. Ini untuk memperbaiki kualitas pekerjaan kita masa datang. Itu tidak berdosa tu. Ambo tanyo ke beliau, saja umur bara biye pandai memasak go. Saja sekolah kelas 1 SD lej, lah pandai dan memasak. Tapi anu yo percaya je masakan beliau ketika umur beliau 60 lebih. Begitu aja. Ibu-ibu kapai barale tagak nak dijamin mencelik pakaian lai rapi atau ndak. Walaupun muku awak lawan tu taruang bawa dek lagai, tapi kapai barale babada iyo. Iya kan? Supaya awak rapi. Adi cali aja muku dalam kerinyu itu dijamin dah. Atau itu lonce bato. Atau kamu buruk sangko tu agar kita rapi juga dan bersih, iya kan? Kau buruk sangko ke diri awak boleh. Kemudian anak-anak muda kami yang di kantor, yang di mana saja bekerja, sekarang kan sudah dunia maju namanya, orang pakai laptop. Nah, anak-anak muda kita yang teliti mengoperasikan laptop itu, bapak ibu yang terhormat, sebelum print nalah ketik tu preso je balik, lain cukui hurufnya, lain sesuai kalimatnya dan diminta atasan awak. Ada tak nanti tinggal, akhir telitian tu, itu namanya buruk sangko, agar pekerjaan kita lebih baik dari masa yang lalu. Itu buruk sangko nan bulit nan tidak badoso. Buruk sangko nan badoso tu di Sumalantiak ke, iya kan? Ada orang kehilangan kabau. Inilah banyak orang yang kabau le Pak. Orang yang koyo pancilok Pak. Apa caranya dia mencilok kabau tu? Nyoboka dari kandang tu dulu nanti kawi tu, atau nyosambung tali kau, nyosambung tali, kandang kabau kan sinan 2 kilo, hanya sambung tali nyoelo selelo, lah sampai 500 meter dari kandang asinannya dah dia. Jadi ada kabau kawan kamaliangan pagi-pagi ibu. Agi jawab magi komentar ambo beratak nanti ambo kasihan dulu siapa inyo naruncang tanduk selama siapa lah kalau tidak inyo, padahal kita tidak punya saksi dan kita tidak meli malah dalam Islam kok maliye nawa pak bi arbaati syuhada, yaitu bi arbaati syuhada, kita harus membawa saksi 4 orang. Tidak boleh talalah tak aja itu lama diraya dan pantai di titik, ya kan? Harus basuriah basi pasin babaun ba ambacang, ya kan? Tidak sembarang tuduh, itu namanya buruk sangka, menjatuhkan nama baik orang, ya kan? Itu perbuatan dengki. Sudah amal bayi abi, dosonya sama je makan mai orang mati. Di Padang Pak, kalau pagi kabungui kena ada pelelangan ikan. Pagi-pagi kesenan Pak dapat ikan baru. Tapi kalau ada ikan lagus, dia namanya mengulai. Enak, apalagi memakan mayat manusia. Jadi berburuk sangka kepada orang itu dosanya sama dengan memakan mayatnya.
Ditanya oleh Allah tu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah kamu suka mengkonsumsi daging saudaramu yang telah mati? Dijawab oleh Allah sekali, fakaritumu, engkau membenci dan tidak akan mau kamu makan mayat. Jadi sangat berhati-hatilah kalau ada di bawah orang isu-isu, ya kan? Tidak usah dikomentari. Kalau isu itu dia bebas betul dah. Jangan di-share lo ke orang, ya kan? Kalau di-share lo satu orang baru so. Nampak berita-berita miring tu jaliat tu, jaliat tu kelihatan lah. Tidak usah di-share, tidak usah dikirim. Dan babayona di live streamingan tu sadonya orang mencari orang membuka Facebook, berita itu tidak benar, nama baik orang dilihat oleh dunia jatuh bara kira-kira dosa. Jadi makin maju teknologi, makin canggih peralatan, dan banyak pula menimbulkan manfaat, dan tidak sedikit mendatangkan mudah. Kalau kita tidak pandai-pandai. Kalau orang Minang sejak dulu mempitaruhan itu Pak Nunado segalanya alat-alat boleh aja orang Minang bajalan periaro kaki mengecek periaro lidah, mengecek siang agak-agak, mengecek malam pikir-pikir. Bang itu lidah tidak batu lah. Tungau di sebarang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Nah, kebiasaan manusia. Orang yang diburuk sangkoi tadi tidak berbuat, dia tidak pernah melakukan. Kemudian nyo tahu lo awak nak mempitanah inyo, padahal nyo tidak melakukan. Kira-kira sakit tak tinyo kawan? Sakitnya tidak sama je luka kena pisau tu Pak. Kok luka di pisau tampak darah 2-3 tawih panawah sanang dan tidak tampak bakit jobe tadi nyo sehat yo. Tapi luka di tanah Pak itu mandanya kau bun-bun manggaga kerangkaiati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko lipek, disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi di luar lipek nantak berubah di dalam cair tiok ragi. Samo jo ibu-ibu sedang mengandung gadang atau balaki begini je lah. Bunde tu nak tangguh luku hati tu. Yo tak? Jangan dalam juo. Itu kecil orang di madu seperti itu. Iyo Pak Ustaz, kalau minum madu sehat badan, kalau di madu sakit. Di mana sakitnya Bu? Di sini. Jadi jangan nampak madu istri nampak ciek salah bini. Nanti di Serogo dia bidodari 9. Bidodari itu tak pernah dijamah orang, diciptakan di dalam surga oleh Allah 9 untuk awak masing-masing. Bapak tinggal mencari tiket ke Serogo saja. Bapak mencari tiket ke Serogo di samping kita salat, puasa, zakat, infak Ustaz. Pertama, jangan dengki kepada orang lain. Jangan syukur berburuk sangko kau. Awak nan diburuk sangkoi, tidak usah lo mendendam. Walaupun patahnya bos sabui tadi di luar lipek tidak berubah, di dalam cair tiok ragi kau itu. Tapi tidak usah kita dendam. Kita punya Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menjadikan kita sehat, Allah. Yang memberi kita makan, Allah. Yang mengenyangkan kita, Allah. Yang menyediakan semua fasilitas siapa? Allah. Kalau kita nanti beramal saleh namanya diun serugo untuk awak siapa? Allah.
nang kadi pikiran dia awak upe orang tu sampai doer di dia nyoko kamu koa nan takdir awak nak kadi ubah Allah. Takdir untuk awak tetap itu. Kalau nan buruk kita balai jo nan buruk, dandam di balai jo dandam. Untuk apa kita berpendidikan? Untuk apa kita sekolah? Iya kan? Kalau awak meniru kerajo buruk orang di balean, sama awak jonyo. Jadi kalau ada apa berjalan di jalan tu, iya kan? Atau ada orang nampak merah di jalan tu, iya kan? Nyokicen awak baru, jadi balik lo. Yang baru nak tahu peraturan je. Kami tu kerja kan? Nak ambil orang. Kalau baru lah, kayak gini, jadi sebalik lo je baru, asal mau sewa je nyo. Sorry bro, ambo tak baru ada layu dah. Cuma minta maaf ambo kok ganggu tadi. Orang itu di rumah nanti akan berfikir deh, siapa ada orang tadi ambo nan telonsong, ampunan ambo ya Allah. Tapi kalau di balik lo jo kasar aja tu kanda nampak kau malam dia cari makanya di dalam diri kita ada 4 unsur. Nan pokok tanah, sesudah tu air, sudah air angin, sudah angin api. Kita bisa bergerak ke sana ke sini ini kan ada api. Api itu dimasukkan oleh Allah zatnya ke dalam darah. Darah itu sirkulasi di tubuh, dipompakan oleh jantung. Itu bisa kita bergerak dengan roh yang diberi Allah. Nah iya, kalau api kau terlampau naik, kan orang menyebut naik darah dan menjadi apa. Itu api itu dengan adanya air. Jadi kalau awak sedang merang, pai bau dua. Sudah bau dua tu, awak kan tagak tu, apa ya dua. Aku je semangat untuk berang tu, bau babarian. Sudah tu tagak lah. Salat baca ayat, ya kan? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Indah je sabar sudah tu lain atu tanda Firaun guru. Beri kabar gembiralah orang yang sabar. Kan itu indah terima je dah Pak. Itu dah. Allah mengijik tu Pak. Orang yang sabar itu akan diberi kabar gembira. Orang masuk surga nanti Bapak Ibu kan datang malaikat tu di setiap pintu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Masuk malaikat ke pintu surga itu nyo datangnya wah agejnya engkau mendapatkan surga ini wahai manusia yang datang dari Akabulu, yang datang dari Basu, yang datang dari Arab. Kamu berkumpul di dalam surga Allah ini karena apa? Bima sabartum, karena engkau sabar. Ikut melarian ini orang sabar dalam jangan dicari orang melarian tu, gantinya negeri cari. Kalau bini lari orang lagi ketujuh je adanya tu, indah. Awak saya berfikir, ada orang nak mau bercakap je laki-laki tu. Aku nyatanya ada orang bangkong pada dia sebenarnya dari orang ketujuh jadi nyata ya hanya pelihara orang di relan kita pak cari itu dah nak lain kan tak cie orang nama sanggup banyak malah kini tambah banyak. Ibu tahu berapa jumlah laki-laki bandingnya je bersih gini 1 banding 8 bu 8 bersih cie laki-laki. Kamu dicari lakinya yang 7 lah. Atau kau banyak pelakor gini. Bangga 2 laki kurang.
Tapi dia kabur ada. Tidak ada. Jadi ibu-ibu nama nalai balaki, lai duit jo laki baru. Dia kan dia minta cerai, biasalah cerai mati je. Dia kan? Tu awak nan balaki gua ada 7 perusi dan tak balaki. Coba ya. Pertanyaannya bang kok banyak laki-laki itu mati Ustaz itu. Dia pernah jawab itu nampak yang mendasar nah laki-laki pun tak ampun suruh berhenti merokok. Namun rokok tu picayo nak picayo je lah pak camini gigi pak nampak rokok. Bila dia seolah ke dalam ni buat hitam pangkan itu mah. Biko kianya yang patah. Dek nikotin sadang gigi nang kare hitam dek nikotin tu. Apalagi paru-paru. Apa kali makan goreng rabu? Kare atau lunak? Itu rabu kabau tu. Kabau tu olahraga terus apa? Melo baja. Apa ledo melo baja? Apa tukang paci jadi lekang. Kabau tak? Kabau nan sabare itu melo baja lenyo karena yo salah. Coba apa kalau membaca di sawah. Kemudian azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya tagak lah. Sehingga-indahnya telingonya nyukit pengen. Bang ko tagak lah telingo. Tak ada orang kan. Ada kecil orang membaca kesembayang orang. Ada di mak lo sembayang, ada kapau. Wah angkan orang. Setelah azan ke orang salat orang dulu ada misalnya waktu bang dia makan rumpui. Sudah salat itu minum kopi. Sudah itu adalah selesai. Lalu kubang makan rumpui, pergi adalah kenyang, panik adalah lapeh membaca. Lo balik melaki ukan tuasan. Pertanyaannya kecek kapau itu salah atau mana? Mana kan? Tapi ya kecil orang kok sawas ketik le tinggal yo tak bisa lah. Ada ndak lo salat. Alai sama orang ada ni mana? Sampai lima cerita tadi ada dalam kisah lo ke kapal. Jadi inti hidup ini sah, beribadah sabar, menerima musibah sabar. Dalam salat kalau kita tidak beribadah tu tidak sabar, tidak tumakninah. Islam tu dibangunkan lima pokok. Sudah syahadat salat. Iya kan? Orang tidak salat itu dikatakan oleh Allah tidak akan pernah sabar. Iya kan? Dan orang yang tidak salat itu dalam hadis dikatakan kafir. Kurang tak puasa tak ada dikatakan kafir doa. Kurang tak berzakat tak ada dikatakan kafir. Tapi orang tidak salat man taraka salat muta'ammidan. Itu kuncinya. Siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan nyosangajo faqad kafara. Dalam puasa boleh anda ke sawah? Boleh. Dalam puasa boleh awak bersedekah? Boleh. Dalam puasa boleh lalu? Iya. Boleh. Pergi haji bisa tak mau tahu tak kita di Arafah setelah beribadah? Bisa. Tapi salat semua kegiatan dunia harus dihentikan. Atau mengkokapi orang kecil Nabi kalau tidak salah. Dalam membayar zakat awak pilih sekali bayar, boleh awak berdialog di orang yang terima zakat ambo. Dalam salat segala kegiatan dunia harus dihentikan. Itu maka besar dosanya orang yang meninggalkan salat. Meninggalkan salat subuh bahkan 2 rakaat. Dosanya sama je meruntuh Ka'bah. Meninggal salat maghrib wakatunya pendek lonya maghrib itu ditinggal
Sama je bazina je indu awak. Dosanya je indu awak bazina berhubungan intim. Sama dosa meninggal salat maghrib itu. Kalau ibu-ibu meninggal salat maghrib, dek mairiang anak daro je marah pulai. Dari siku kan nyawa juga suliki tu, atau pakai kupuk sarunai tu, atau pakai itu kan, iya kan? Asang gua sekadang ban serap ya kau, iya kan? Orang azan tahu je jalan, salat maghrib tinggal. Ya kan? Tiba di suliki lah masuk ke salat Isya. Tiba di rumah lah tak sampai. Kecil suami salat lo dia. Le subuh adalah besok salat. Subuh besok usalli fardal borongan maghrib Isya subuh. Tak jamak do borongan. Kalau jamak tu lain. Ada tak diajar guru usalli fardal borongan? Bu. Oh, bu. Lain tak tekan tu. Bertanya bocik beli. Ada tak jamaah nan datang kau bocalik dari sawah Padang? Karena di daerah Akabiluru konan khusus sawah Padang itulah labis sebalik tahun baru ngaji. Bangku bisa itu Ustaz. Ada pengurus Masjid Mubarak Bukit Tinggi itu orang sawah Padang. Kalau bulan puasa kini malam kau mengaji di Mubarak, malam besok ke apa tu? Ke sawah Padang. Ya kan? Jadi orang sawah Padang pun lu nado YouTube le, ambolannya pakai lalabi sebalik tahu. Atau kau tahu mau kerabu balui tadi? Banyak lo dari tadi sampai kurang makan metigonya petang kau bawa ketusan kasa batu setengah ya kan balui orang ada nanti lam jam balui orang tuan bawa cuma kini dek masuk YouTube kok ibu-ibu dan bapak-bapak tak cinta lah orang awak nan jauh merantau kok. Akibatnya indah takapir di kepala ombo kau berlimpi-limpi jadwal akeci anak mit selah matur perjalanan ayah wirid agian nomor api ayah tu kamit. Jadi kalau ibu-ibu mape mau untuk minta ngaji ndak ambo nang menerima tu anak hanya nak matur sampai malam kini siko pak iya kan aja itu. Jadi kalau teragak menonton, tonton saya YouTube. Kalau mau buang ni payah lah. Sama je kerambi yang makin kecil anak mau tadi makin gaib, makin mami, maminya makin laku dah. Bini saya tak ada nya. Anak kamu tanyaan ke ibu-ibu, ada tak nak datang malam kini? Kau nak baru nikah tadi pagi. Nikah lama saya. Ya. Bamu ko itu tanya Ustaz. Kalau adonan sase kamari, nyon menyangkut tadi wirid ko sudah maghrib, kira sudah Isya. Kini nyolah rindu nyolah kinyo. Mengaji ko alun sudah lah. Kalau ado boleh pulang. Ado. Nada tak? Ambolah magi kesempatan. Bama ko boleh pulang Ustaz. Ambo baca hadisnya. An-nikahu sunnati. Nikah tu sunnah ambo kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, dan siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, dia tidak dari golongan aku. Termasuk orang yang membenci nikah tu nan manahan-nahan anak daro baru, marah pulai baru, mendengar kaji nyo masuk ke keluar, ya kan? Nah, nyo tapaso yo, dek tapaso lah nyo duduk. Nah, tu kalau somo, nah tu kalau ada nan baru nikah tadi pagi boleh pulang. Nah, ada. Sianan keluar wekon sebelum dan sudah ngaji walaupun nyolah gaya kita sorai baru nikah tadi
Ustaz terus sudah ngaji dan nyala pai dah. Dah tahu dah. Kita lanjut. Nabi Adam itulah beliau yang beda nasibnya dengan kita. Apa bedanya Pak Ustaz? Kamanyo kaum muslimin kababakti kau orang gaibnya, siapa orang gaibnya? Kita beruntung orang belakang tu mah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hakiki Allah bahwa diperintahkan engkau menyembah kepada saya saja. Setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Karena kita punya itu, baik hidup maupun sudah mati, kita bisa berbuat baik kepada beliau. Nabi Adam pamilonyo kama maco Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Orang gaibnya tidak ada. Kaum tuannya tidak pernah durako ke orang tuanya, tidak ada orang tua yang durako itu. Di Nabi Adam tu kok di rumah bini, saya taruh tidak berdosa. Tapi kalau Adam nang kini di rumah bini, saya tidak dicicali orang gaib, tangguhlah dosa nanti. Disuliki namanya orang semando masuk bekah. Orang semando kau setahu mbak ampeknya pak. Orang semando ni mama, tu nanti lo. Sudah tu orang semando kecamian, sudah tu semando lebih berbuat kampek semando langau. Mumpun disuliki atau tambahnya jelek. Orang semando masuk luka. Takui di bini nak jadi orang gaib. Kalau ada orang itu sudah mengaji kopai dah jadi orang gaib. Jangan masuk lo luka. Jadi kita beruntung dari banjangan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tu banyak parangnya beliau yang ditiru pak. Pertama masalah anak. Nabi Adam tak mau kabir pak. Nak kalau di gubernur pemerintahan. Sehingga anak beliau sampai 21. Amara kalau tanah Sitiawa tu saya. Anak tu tinggi-tinggi kadang tu ramakan. Apabila tak lupa niang mencari menantu pak. Baru itu, nyo anaknya saya sama-sama dinikahan kerana orang lain tak ada. Cuma disuruh aja Allah sistem silang. Dan sama lain tak boleh nikah. Anak Nabi Adam tu kan gambar saya. Anak sama lain itu tak boleh nikah. Ditukar. Ya kan? Nah, Nabi Adam tu nyo kembali satu kan. Kalau di 50 kota orang laki-laki kau bini kan sabili itu awak mesti kan. Tahu nama tu. Laki-laki kau bini di kabupaten entah kau lain-lain daerah entahlah. Ya kan? Awak nak laki-laki membeli tempat tidur. Segalanya lah di dalam bilik tu. Kalau dibasuh lah ya posanya. Kain selimut, cie, tu sepatu, baju sepataka. Itu saja. Kalau lebih aman tawali kurang perusi nama siang satunya. Minta japui lah laki-laki yo. Kalau si dia tu sampai ince inggi ame japui Kalau gindo tu 2 inggi ame. Kalau sultan jenye tu cium ame. Ya kan? Seorang bana sana bininya. Tenang piam. Tapi ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar aturan Allah, 1 kali bersalah terusir dari surga. Awak banyak bersalah ingin masuk surga. Kan tak lihat tu? Nabi Adam 1 kali bersalah keluar dari surga. Kita banyak kesalahan mengharap surga, tapi itu tidak salah. Nabi Adam itu minta ampun, diampunkan oleh Allah. Minta ampun itu tidak dia kaitkan dosanya itu dengan orang lain. Awak kan suka gini menyalahkan orang pak. Tidak ada yang salah, yang salah. Kalau pak lihat Al-Quran, acok-acok pak. Jalih Allah mengejek fa'azallahu masyaitan.
Maka keduanya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan, bukan kesalahannya semata. Setan yang menggelincirkan. Dia keluar dari surga, cari-carian. Ada mufassirin mengatakan 100 tahun, ada 200 tahun, ada sampai 300 tahun, baru basobok ini kau lihat. Ana nampak di Pak Uyon 200 tahun tak bertemu je ini, anak bumi je. Adam nak kini ada je ini, rumah ini je. Sabar kan? Ibu-ibu ada nan menjawab, tidak ada panusi lain Ustaz, si anak kanya cari kawininya. Itu benar itu. Tapi kesabarannya cukup. Ketika keduanya telah bertemu, lantas mereka minta ampun, tidak seketik juga ampunannya itu nyosalahan setan apa. Baca udah dapat Al-Quran di rumah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan kami berdualah menyayo diri kami, tidak kami diniayo setan gitunya dah. Anak cucunya kok banyak menyalahkan orang, tidak dirinya nyesalan. Ya. Tanya ada pak orang cerai laki bini, padahal bertahun-tahun dia memadu kasih sampai 5 anak, lupa cerai duit, nyatanya orang bang cerai yang bini tentu banyak perangai, banyak sah dan kawinnya orang teman dulu so cerai. Apa mengkau bisa nikah je bini apa tu Allah nak mencari jodoh tu 5 anak apa dah? Apa kecian Manyasa tu nanti saya Allah parangai awak dan tak bini awak ni salah. Ibu-ibu itu bang cerai je suami. Nah laki tentu nak selesai. Piti banyak untuk orang lain. Saya pado ibu lanyu balik notoi nopa, lanyu buat rumah rancak, lanyu bawa raun ibu ke Makkah ke Madinah, lapai ibu ke Thailand. Nah salahnya deh. Ya, tirulah Nabi Adam. Setan memang itu programnya untuk menghancurkan kita. Nabi Adam menyokatai dirinya. Adam, kenapa kamu mau digoda oleh setan? Dengan kesadaran seperti itu, maka dia membaca doa minta ampun. Rabbana zalamna. Kami berdualah menyayo diri kami. Tidak ada je menyalahan setan, dan kesalahan di dirinya. Jadi kalau kita mau koreksi diri, maka kita akan berubah kepada yang lebih baik. Akhirnya tobat Nabi Adam itu diterima. Dia nanti lagi masuk surga. Awak bertujuan taknya, tak ada kita nanti masalah ke dulu. Ustaz masalah, Buya masalah, Presiden namanya masalah. Iya kan? Nah ini bapak-bapak, tapi tidak ada kesalahan yang tidak diampunkan oleh Allah kalau kita mau minta ampun. Jadi dari siko kate dan suko menyalahan kurang sampai mati. Kalau terlangsung waktu Ustaz minta ampun balik, minta ampun ke Allah balik. Allah tak ada menyetop keampunan sebelum nanguk di posiko. Ya kan? Laputui kaki, laputui tangan, jantung lah komplikasi jo hati, penyakit ulo jo penyakit griper lah batamu, tapi anggo alun diambil Allah lah. Taubat akan diterima oleh nan ketiga sifat dengki yang harus kita jauhi, membeberkan aib orang. Di dalam ayat tadi larangannya wala yaghtab
ba'dukum ba'da. Jangan engkau beberkan aib setengah sahabatmu kepada yang lain. Kalau yo itu terjadi, Pak Ustaz, hendak memfitnah awak, yo mana terjadi, tak boleh jadi keceng kau orang, hendak tutup setiap dia awak. Sebab kalau dibeberkan, orang lain menambah bumbunya dari itu. Sampai lo kena lainnya tambah lo bumbunya jelai. Iya kan? Tiba lo dina lainnya tambah lo bumbu jelai. Jadi kalau ada kita mengetahui aib orang benar-benar terjadi, tiba dia awak berita itu di stop dan sampai kena lain. Kira-kira wartawan ada ndak nambah dosa perkara itu? Kalau jadi wartawan, wah. Dan pemberitaan aib orang itu bukan dari mulut ke mulut, tapi tertulis, dibaca oleh orang banyak. Begitu juga aib orang yang kita buka melalui HP ini akan dilihat orang seluruh dunia. Maka berhati-hatilah memakai HP ini. Orang sakit ini bisa cari, orang tak dapat ini bisa begini melalui HP ini. Berapa banyaknya janda menawarkan diri jodoh jadi HP itu. Ini nomor WA saya aja. Kan? Cuma selera nak amu ala itu kan. Banyak. Ada nak menelepon langsung. Nah itu. Yang akan kita jauhi apa? Membuka aib. Kau ada cerita aja. Lena ngantuk na ibu. Piko mengantuk sambil lalok na dengan kaji na ba. Jika cuma agak kurang terhati awak. Ustaz sejauh tu tipunya lah gaib. Atau nyo mengaji awak lalok. Cuma demo tak bahan lalok lah. Kamu nampak yang tersinggung je kamu sedang ngaji bah, kurang ceceli jam je. Ni kan orang batu saja sekali, masuk cawian, atau tendolah bosan je. Jam batu je. Jam ceceli jam tak? Jadi ada raja ini secara sistem pemerintahan dia itu leadership. Cara memimpin negara hebat dan rakyat tidak teraniaya. Namun karena dia tidak nabi, ada saja kelemahannya. Apa? Dia suka membeberkan aib raja lain. Kalau disimpulkan nanelo pinyoset. Gitu. Tapi dia punya anak buah yang bijaksana, namanya Luqman. Dan nama Luqman ini salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Dan Luqman ini jadi acuan bagi kita. Pertama, yang diajarkan kepada anaknya aqidah, la tusyrik billah. Nyimbo anaknya, ya bunayya, engkau harus jadi dokter. Nah itu ciknya. Kalau PT itu sekolah minimal harus jadi dokter. Nah itu apa yang disampaikan kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan kau persekutukan Allah. Akidah nanya tanaman. Sudah Tuhan nanya ke anaknya, wa bil walidaini ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluh. Berbuat baiklah kepada orang tuamu yang ketika dia hamil lemah badannya selemah-lemahnya. Yo lama ibu-ibu hamil pak. Alah nanya anggu anda bapak. Kalau apa nama cukup ibu. Tapi kalau ke ibu-ibu mau bertanya manggunya. Ya jadi marah manggu. Bu, yo lama badan ketika hamil.
Saya terangkan apa tu? Jangan apa bongi-bongi je kayaknya. Nah, lama badannya mengambilkan anak apa? Lalai anak ko inyo na marasay. Aduh, jago tengah malam anak ko mangiya, tuka popoknya kalau masak. Kalau buang aja kadangnya awak aja. Anak nampak kau lalu saya mengantuk. Ya kan? Awak kau alun setahun umur anak kau lah ibu kau lah mengantuk lo nampak dia. Pak bongi-bongi je kayaknya. Nampak yang beruntung na awak apa laki-laki kan? Bini awak kau pelupo pak. Jadi kalau bini lupa jangan diberang. Apa sama li gulai jari yang nanya kan? Ragana lupanya. Agalah udah saya pergi balik lagi. Di kayu aja sepeda. Iya kan? Ambo anak ambo nomor 2 pak tu sonsang lagi. Di ambo di ibu bidan ke kamar malaya tu. Sorry, begitu ambo luluskan kemarilah. Kami menelepon ambulan sementara kon tak capek. Ambulan jauh dari mantan orang. Jadi anakku nalai dulu kakinya. Kepala tasangkui. Tapi alhamdulillah nyoy duit. Anu salah. Mati saja. Jadi pai yang mau ke dalam bapak ci ibu tu bapak-bapak ibu-ibu kabahu ambo maafkan ambo dah hati-hati. Kok meninggal dan dah dia maaf saya dah. Lah 10 minit anak tu di luar lu menangis dah. Nyeliye kau tersangkui ya. Muka kau gak pencong tu. Hanya itu-itunya jadi bidan. Kini umurnya sampai 43. Kan tak tanggung sakitnya tu dah. Inyo nama rasuan kan. Tapi 2 tahun sudah tu nak lihat lalu posenya sakit. Itu keuntungan bini pelupo. Jadi apa yang bongi-bongi kayaknya. Kalau ndak peluponya tu aja nak ke ya dah aja sakit orang nak macam. Adiknya lalu pos. Jadi kecil Luqman kau dalam hatinya ba'a menyadarkan rajo ambo kau. Tapi rajo kau ibu-ibu yang terhormat. Karena manusia, hati manusia kau kan dibolak-balik dari Allah. Tu mangko kita mendoa minta ketetapan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Raja ini suka berhemat. Hematnya malah seleranya ditahan. Di raja tu kalau sudah bininya memasak tu ndaknya makan, nyo cium je. Nah, kalau masuk aroma tu kaiduannya hanya suuk nasi le. Kok tak tiru dah itu kan tak habis-habis sambal awak terus makan yang angin je. Ya kan? Tapi suatu kali dapat akal tumbuh pikiran suri pengana kena nelok rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Katanya kasih Luqman, yo Pak Tongku Rajo, kemari langsung tak. Kalau mati dan mantu menyumpah mulut dan kau kaden. Sebab itu Pak, sebab tak pernah makan sambal. Jadi bapa kenapa? Ambo makan sambal leman piang buat yang paling lama ya. Aduh, hati jo lidah Bali tu kalio. Kawan talis man Bali di pasarnya kalio lidah jo hati.
Si Luqman kau mengalio lidah juati ndak tangguang santiangnya. Orang sedang zikir terpengaruh ada. Orang zikir asyik dah. Babaun kalio si Luqman tu itu cerang tu zikir. Di mana orang mengalio dak yang saharum kau anak. Pacah konsentrasi orang zikir. Nyo tanak nasi super solo anak daro tu. Nyo basuh jo aye pandan. Ya kan? Nasi ko masak kembang bunga limau. Nyo wo kambeh jo perio. Nyo katangahan kalio lidah jo hati tadi. Tapi paluh rajo ko makan. Man lama wana kalio lidah jo hati ko man. Iyo lama pak iyo. Apa catat di buku apa? Yo jangan lupa-lupa apa? Dia nya catat. Sudah tujuan dapat buto katara, ndak melihat mato boleh. Takana, lo dinyo balik kali lidah nyo hati ko. Nyo suruh lo Luqman kembali, nyo balik si Luqman tapi ndak nyo kali oleh do nyo abui tu si pade. Tu nyo ge garam. Lama saman ala ka. Makan di rajo ko muta nyo ang karajuan dan nyo man ambo nak mengarajo nampak dapat kalau ambo mengecek je muncuang langsung kok tersinggung pak ko pak rajo lidah jo hati nampal yang elok pak lidah jo hati nampal yang buruk kok elok lidah jo hati santoso kampung jo nagari kok lah rusak lidah jo hati sansaro kampung jo nagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Apa disagani dek rakyat? Apa memerintah santiang? Cuma kalamahan apa suku membuka aib rajo lain. Dek karena lidah pak bisa putih kasih sayang, tapi dek santiang lidah bisa betawi kasih sayang. Iya tak? Bisa rusak pergaulan awak di kampung go kalau awak suko membeberkan aib. Jadi intinya tadi iyyakum wal hasad. Jauhkanlah dirimu dari dengki. Kau orang kayo ndak usah dengki. Kayo tu takdir Allah. Orang bansek jen digalaan tuang bapangku tangan saja bansek ang. Jangan, bansek tu kandak Allah. Iya kan? Orang tak sampai sekolah, tak sarjana jadi ustaz tu kan tak Allah. Asia orang yang tak sampai sekolah, tak sarjana jadi ustaz, itulah Ristawardi. Iya kan? Disebut tadi dek pak protokol DRS. Tapi lo ambo kuliah. Itu orang musaji, saya mana menambah tu. Baiklah kalau nyo selidi itu orang, tapi kan nyo lain tak untuk minta kerajo dah kan. Serupa Pak Jokowi gini tu nyo tanya ijazah asli dah. Iya kan? Tak bisa membawa dah. Iya kan? Ambo kok nyo tanya lo orang BP bara ustaz dulu kuliah di UIN. Jadi DRS tu ndak doktor tu sudah ndak wah raun sabali. Habis itu ada posangi lah. Sudah tu kotor tangga, sudah lah pelo ka no ke kandak ke Danau Kembar. Hari Senayan ke Malaysia. Tanggal 22 sampai tanggal 28 ke Sydney. Sydney di tahun 25 kan. Ndak dia ka peluru tu di benua Australia. Jadi orang Minang ko baserak tinggalnya. Nyom wirid ko masuk YouTube. Iya kan? Orang ko suka lo mendengar kaji. Nya cari di YouTube tu. Nah nya cari Ustaz Samadnya. Tapi keluar lo beko orang gaik kau. Sudah Ustaz Samad tu cari. Aku ni mah Ustaz kelera aku ketunang lah nya. Lain lo kau macam. Itulah namanya bab menambah pai jauh-jauh tu. Ya kan? Siapa yang menjadi motornya? Inilah sahabat saya ini. Walaupun jolongnya tidak beliau dah. Sudah tu kami buat na channel lah. Di kalau ibu mentaraka mencari embo nan khusus tu cari
Buka YouTube, cari je tulisan Rista Wardi Channel. Kalau semuanya tu, itulah keluar videonya. Jangan mengangak saya hantar je tunjuk tu. Ada tulisannya merah tu subscribe. Ada hantar itu, jangan mengangok saya. Sebab orang YouTube tu mengirim royalti ke kami. Semakin banyak orang mantak you tunjuk tu, semakin ngadang pitihnya dapat. Kalau ada nyalen je pokok padang bah. Iya, nak bersio-rasio kan. Memang itu nanti ya. Semakin banyak lo orang menonton, karena. Jadi Rista Wardi kalau mau buka YouTube bisa didengar tarui. Tapi kalau dia buang je telefon, namanya anaknya harus menurut pabilo bisa dapat lain. Kalau nan siaran langsung serupai bawa. Iya kan? Kan tak fotonya kau dong. Nan aslinya datang kau, jangan lihat nala. Iya kan? Tak fotonya. Cuma bertanya mau apa ibu-ibu, nan ibu cari lihat di YouTube tu mana mudo yang dan asli. Yo, dia kadang natin. Tapi yang pun tak percaya dia. Nan di YouTube tu mau 71 ya. Nan asli ke? 71 jo. Ini malah tak mudanya. Cuma ibu bapa alod menggadang hati orang. Manusia aku memang suka dipuji deh, apa kau awet muda, ya kan? Itu malambuangnya kata, deh apa kau wajah umurnya ketek baru pi bantu lagi, mana capek mati orang tu. Tahu hatinya diketean. Mudah-mudahan bagaimana kita melihat wajah kita di kaca, kita baca doa. Setiap kita berkaca ada pula doanya. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah jadikan bentukku baik, jadikanlah akhlakku baik. Kalau akhlak baik, kedengkian akan jauh kepada orang lain. Kalau kita menjauhkan dengki, kita tidak akan bersangka kepada orang lain. Kalau kita tahan diri, kita tidak mengorek kesalahan orang, maka setiap hari kita akan mencari kekurangan kita. Kalau kita tidak membeberkan aib orang lain, bahwa aib kita sedang ditutup oleh Allah. Jadi kebaikan akan membuahkan hasil yang baik untuk diri kita masing-masing. Itulah Bapak Ibu yang terhormat, kalau lagi kita hidup ya, bodek lalok di rumah gadang siko, subuh kita tambah seketek pengajian ya. Tapi yang boleh yakin orang tak sekarang minggu ke dalam. Besok jamaah asli Masjid Raya kau selek kau. Orang Sawah Padang tu tak mungkin yang pagi kemari dah. Si bujangnya kau mengalela do kau pasal ibu betul. Ya jang. Kan? Tu. Nak kemarinya tu dah. Sampai siko sekaji awak ya. Bapak tu nombor boleh. Di mana letak jalan ka guguat. Tu dia sampai kotor tu. Diletaknya di simpang Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui airnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo ibu ke keluar. Lah de lapis juati nan suci muka nan janiah. Pulang lagi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.